Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang selalu menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita, dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah.
Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Allah Roh Kudus, urapilah kami, berikanlah kepada kami hikmat untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Lalu kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya firman yang kami terima saat ini itulah yang memberkati hidup kami. Ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah kehidupan kami ya Bapa dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, supaya saat ini kami ada dalam keadaan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua harus benar-benar menyadari bahwa kehidupan kita di dunia ini begitu singkat, hanya sementara. Tidak lama, saudaraku. Bahkan firman Tuhan menggambarkan bahwa hidup ini seperti rumput, kemuliaannya seperti bunga rumput. Kalau kita melihat 1 Petrus 1 ayat 24 ayat 25, firman Tuhan mengatakan akan hal itu. 1 Petrus 1 ayat 24, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ayat 25, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saudara, kalau kita tahu sekarang bahwa hidup di dunia ini begitu singkat, maka seharusnya sekarang ini kita mulai memikirkan dengan serius masa depan kehidupan kita yang sesungguhnya, yaitu kehidupan di kekekalan nanti atau kehidupan kita di balik kematian nanti. Nah, saudaraku, di balik kematian nanti kita akan masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya ini sudah tidak lagi seperti bunga rumput yang hanya dapat bertahan sementara. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan yang tidak pernah berujung, kehidupan yang tidak pernah berakhir, kehidupan yang abadi. Nah, persoalannya adalah sekarang ini kita harus memperkarakan dengan serius kehidupan kita. Kenapa? Karena di balik kematian nanti, saudaraku, kita akan menerima bagian daripada apa yang sudah kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini. Kalau kita memeriksa kebenaran firman Tuhan di dalam Daniel 12 ayatnya yang kedua, saudaraku, firman Tuhan katakan begini, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Perhatikan itu, saudaraku. Saudaraku, keadaan inilah yang seharusnya kita persoalkan dengan serius. Sebab untuk apa kita hidup di dunia ini, kita menikmati semua kesenangan dunia yang kemuliaannya hanya seperti bunga rumput, artinya hanya sementara. Tetapi setelah berada di balik kematian, bagian yang akan kita terima adalah kehinaan dan kengerian yang kekal. Ini yang harus kita perkarakan. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus jujur memeriksa segenap kehidupan kita. Kalau firman Tuhan sudah menggambarkan akan hal ini sebagai sebuah kengerian yang kekal, ya, itu artinya, saudaraku, penderitaan yang akan dialami, sakitnya itu tak terkatakan, saudaraku.
Itulah kenapa kita harus mempersiapkan diri dengan benar dan hidup dalam kekudusan Allah. Sebab hanya orang yang menjaga kekudusan hidupnya, orang yang menjaga kesucian hidupnya, orang yang menjaga kebenaran hidupnya, sama seperti Bapa di sorga kudus, sama seperti Bapa di sorga itu adalah benar, sama seperti Bapa di sorga itu adalah suci. Maka hidup orang percaya seperti inilah yang akan diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Nah, kalau saat ini sebagai orang percaya kita tidak mempersiapkan hidup kita, kita tidak menjaga hati dan pikiran kita, kita tidak menjaga kesucian, kekudusan, dan kebenaran hidup kita, hal itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak mencintai hidup yang kekal. Saudara perhatikan itu. Kalau kita tidak menjaga hati, tidak menjaga gerak pikiran kita, tidak menjaga kesucian kekudusan hidup kita, hal itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak mencintai hidup yang kekal. Nah, orang yang tidak mencintai hidup yang kekal akan terlihat dari cara hidupnya setiap hari, saudaraku, di mana ia lebih memilih untuk menikmati dunia ini dengan segala kenikmatan hidupnya. Ia memilih untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya dan selalu hidup menuruti hawa nafsu diri sendiri yang dipenuhi dengan berbagai keinginan daging. Saudara, cara hidup seperti ini menunjukkan bahwa kita tidak mencintai hidup yang kekal. Bukan hanya itu, dengan cara hidup yang demikian itu menunjukkan bahwa kita tidak menghargai kasih karunia Allah. Kita tidak menghargai anugerah keselamatan yang diberikan di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Saudaraku, kalau mau jujur, ada begitu banyak orang percaya yang berpikir bahwa menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu maka secara otomatis akan membawa mereka kepada keselamatan ketika berada di balik kematian. Saudara perhatikan ini, orang yang berpikir bahwa setelah menerima keselamatan di dalam Kristus itu akan membuat mereka secara otomatis bisa diselamatkan di kekekalan nanti, ini adalah pola pikir yang salah. Kenapa? Karena setelah kita menerima keselamatan di dalam Kristus, firman Tuhan katakan kita harus tetap mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Bagaimana caranya? Kita harus berjuang untuk menjaga kesucian, kekudusan hidup, kebenaran hidup. Karena setelah kita ditebus di dalam Kristus, ingat kita ditebus oleh darah Kristus itu karena dosa. Dan setelah ditebus, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Itu harga yang harus kita bayar. Setelah kita ditebus, kita sudah tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, saudaraku. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, kalau kita membaca ayatnya yang ke-8 dikatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Saudara perhatikan, jadi kalau kita sudah ditebus di dalam Kristus, kita sudah tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, itu jelas. Jadi kalau kita sudah berada di dalam Kristus, tetapi kita masih tetap hidup di dalam dosa, hal itu sama dengan kita menolak keselamatan yang kita terima di dalam Kristus Yesus. Kita tidak bisa membantah itu, saudaraku. Ketika kita berada di dalam Kristus, seharusnya kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu kudus. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, ayat 17, firman Tuhan katakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi menjaga kekudusan hidup bagi orang yang sudah ditebus di dalam Kristus, bagi orang yang berada di dalam Kristus,
itu harga yang harus kita bayar. Dan harga itu tidak bisa ditawar, saudaraku. Kenapa? Karena nantinya setelah kita berada pada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu pada kehidupan yang kekal, setelah kita berada di balik kematian, Bapa akan mengadili semua orang, termasuk setiap orang percaya. Bapa akan mengadili semua orang tanpa memandang muka. Itulah yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-17. Kalau kita baca lagi 1 Petrus 1 ini ayatnya yang ke-17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara, perhatikan itu. Ingat saudaraku, saya katakan tadi bahwa kekudusan hidup itu adalah harga mati, harga yang tidak bisa ditawar, harga yang harus kita bayar sebagai orang percaya. Dan itu tidak bisa dikurangi, saudaraku. Karena firman Tuhan katakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, saudara perhatikan itu. Jadi sekalipun kita sudah ditebus di dalam Kristus Yesus, tetapi kita tidak menjaga kekudusan hidup kita, maka hal itu sama dengan kita menyanyiakan kasih karunia Allah yang kita terima di dalam Kristus. Saudaraku, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita bahwa setelah menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus, masih ada harga yang harus kita bayar, yaitu menjaga kesucian dan kekudusan hidup, supaya hidup kita bisa ditemukan benar-benar menjadi serupa dengan Kristus. Orang yang hidup serupa dengan Kristus sejak masih hidup di dunia ini, ia akan mencapai kesempurnaan hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Sempurna seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Kalau kita tidak berjuang untuk satu hal ini, saudaraku, sekalipun kita mengaku percaya kepada Kristus, tetapi karena kita tetap hidup di dalam dosa, kita tidak mau menjaga kesucian dan kekudusan hidup kita, itu akan menggiring kita kepada kebinasaan kekal setelah kita berada di balik kematian. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Sungguh kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu terus menyadarkan kami bahwa ketika kami sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka harga yang harus kami bayar adalah berjuang untuk tetap mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, yaitu berjuang untuk menjaga kehidupan kami tetap ada di dalam kesucian, tetap ada di dalam kekudusan, tetap ada di dalam kebenaran-Mu ya Allah. Bapa, kami mau hidup benar di hadapan-Mu. Kami mau hidup kudus, kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami mau segenap kehidupan kami ditemukan Bapa di sorga, tidak bercacat, tidak bercela, ketika waktu Tuhan tiba bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami. Dan saat ini ya Bapa, kami mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, dan memberkati kehidupan kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur pagi besok hari. Shalom.